awal itu di bis nih, di sana tuh ada nama, kita kan kalau pulang kan naik bis itu ya, bis karyawan. Itu mulai itu Jalan Huling. Jalan Huling itu akhirnya nama tanjakan itu nama jalannya Matabai. Matabai. Artinya ada nggak? Nah, ada sih cuma nama-nama aja, nama tambah. Setiap tikungan kan beda-beda namanya, entah namanya kadang namanya dikasih nama beda. Iya, jadi beda kalau buat laporan radio Huling itu enak kan. Lagi di simpangan ini karena buat ini kan. Orang kasih. Iya, orang kasih. Iya, ada juga nama orang kasih. Gitu ya? Ada. Pokoknya bagus-bagus ya. Dia tetap monitor kan karena kalau kita ndak siap jalan itu ndak pakai radio bisa insiden kan. Oke, benar. Sekarang kan nggak ada rambu lalu lintas juga. Iya. Jadi patokannya patokannya ini ada jalur sini, jalur keluar, jalur masuk gitu kan. Jadi waktu itu bis sudah sore pas pulang itu amblas di tanjakan Matabai itu kan. Nah itu kan jalannya masih tanah semua kan, tanah padat. Nah, amblas lah habis itu nggak bisa keluar. Nah kulihat cewek ini istriku nih ya, istriku ini dia ini nangis terus kan, kayak gini dia rutin matanya. Itu di dalam bis? Dalam bis. Di dalam sarana tadi? Ketakutan dalam bis. Oh di dalam bis? Iya, kenapa? Tanya sama aku masih belum kenal kan, kenapa ini ceritanya hero-nya nih bertanya nih. Hero juga sih. Terus ya jadi nangis serius lah di antara beberapa karyawan itu cuma dia sendiri kan serius sampai bingung lah teman-temannya yang cewek-cewek di kantornya itu kan. Nangis kenapa kan, jadi penasaran lah kan, nanya kenapa mbak gitu kan, masih nggak mau ngomong, dia kayak ketakutan betul lah, kayak orang ketakutan tuh kayak apa kan. Akhirnya setelah setengah jam lah dia tuh kayak gitu nangis serius itu kan. Akhirnya mungkin sudah hilang atau apa mungkin kan, dia ngomong, dia bilang ada perempuan nggak ada kepalanya di dalam bis itu. Iya. Memang ada yang kosong di dalam seat-nya? Nggak ada, full. Cuma dia memang di dalam bis itu ada, full semua, full. Cuma kan pas lagi amblas kan stop itu bis itu kan, stop. Otomatis kan nggak nunggu dulu nih, di sekrap dulu jalanannya, dirapikan dulu baru bis bisa lewat kan. Karena kan turunan gunung kan, turunan curam gitu kan ya. Nah, jadi ditanya lah kenapa, dia bilang ada perempuan, dia bilang nggak ada kepalanya. Dia bilang iya kah? Emang pengalaman driver Huling kalau pas lagi melewati itu memang kadang ada perempuan situ kan yang ganggu. Memang agak angker lah di situ kan tempatnya kan. Habis itu karena banyak insiden lah. Insiden. Banyak insiden. Pasti terbalik, truk bawa fuel terbalik situ kan pasti ada. Jadi terus dari yang istrinya Mas Dewa sendiri ini ketika ditanya gitu spesifik nggak, maksudnya kepalanya nggak ada kepalanya tapi kayak misalnya dia pakai baju apa atau keadaannya berdarah atau gimana kan gitu, ada nggak kira-kira yang disampaikan istrinya atau cuma nangis aja gitu? Iya, ada isinya kasih gambaran gitu. Ya, dia kasih gambaran sih ini aja, perempuan itu udah megang dari kepalanya gitu lah. Oh gitu. Cuma tinggi badannya kan. Tinggi. Iya. Berdiri posisinya. Iya, berdiri. Tapi dia kayak seakan-akan mantau dia terus, enggak ke orang lain. Kayak dia tahu gitu kalau ini yang bisa lihat aku. Dia sendiri. Jadi kayaknya dia yang paham gitu kan. Iya. Maksudnya kan kita nggak mungkin lihat gini kan. Iya. Nangis gitu kan. Di bis, kenapa? Nggak mungkin kalau kita bilang diganggu juga enggak ya kan? Iya. Kenapa cewek ini bilang bingung kan? Ternyata ya itu perempuan itu kan. Nah, pokoknya bis itu lama lah kami nangkan dan lama. Setelah itu entah ada yang baca doa yang lebih paham agama kan, ada juga pengawas saya kan. Pormen lah. Dia emang kuat juga agama, entah dia baca atau gimana, hilang. Itu tenang. Patokan kami itu tenang, berarti sudah berkurang. Masih ada ditanyakan sudah nggak ada lagi, dia bilang gitu kan. Sudah hilang, sudah. Oh ya sudah. Jadi pas sudah tenang, patokan kami itu kan lihat si istriku ini tenang, berarti sudah nggak ada lagi tuh. Habis itu ditanya gimana, masih ada nggak yang penampakan itu kan, untuk perempuan itu sudah nggak ada lagi gitu kan. Itu nanya siapa ya? Teman-teman. Teman-teman semua yang di sekitar sini. Tapi itu dalam bis yang sudah jalan hampir disekap tadi belum, masih standby. Jadi habis maghrib lah, itu kan ibaratnya menjelang maghrib kan, menjelang maghrib. Jadi setelah maghrib itu sudah prepare, bisa lewat. Nah
ibaratnya penampakan di mata B itu sudah stop di situ kan. Nah, ternyata jadi besoknya kan kalau kami berangkat kerja kan subuh biasanya kan. Jadi setiap subuh pasti dia ngeliat lagi, tapi dia berdiri aja masih dalam bis. Jadi kalau setiap di pinggiran gitu. di situ juga tempatnya berdiri, kemudian ada kepalanya. Setiap berangkat. Saya berangkat pulang dia pasti ada, tapi tidak pernah masuk lagi ke dalam bis gitu loh. Cuma dia berdiri di luar Ya, gitu. Luar aja. Ya. Sebelumnya kan tadi Mas Rima cerita masuk dalam bis. Masuk, iya, Karena awal. dalam posisi bis stop. Stop. Iya. Kalau Mungkin karena nggak stop itu kali ya. nah mungkin ya karena Kalau kalau dia stop masuk. kalau setiap lewat jadi karena itulah bisa komunikasi sama istri kan. Keluar lagi nenek. Oh, iya. Itu alasan salah satunya. Modus-modus lah ya kan. Ya. Bikin tipis lah ya. Bisa nih Menunjukkan Pak, care. iya padahal kita ini penakut juga gitu kan. Itu kondisinya sudah Lama kerja tadi atau baru aja? Itu masih baru. Tadi masih baru Oh, masih baru juga. Masih baru. Oh, berarti berkelanjutan terus. Berkelanjutan. Nah, jadi yang masalah berselangnya waktu itu sudah terbiasa lah dengan si hantu tanpa kepala itu kan. ya. Ada di situ begitu kan. Sudah jadi hal yang lumrah kan. Iya. Jadi Oh, udah ada. cuek aja nih. Iya, ada di situ. Nah, ini lanjut lagi masih di tempat yang sama kan. Jadi waktu itu posisinya masuk malam, kerja shift malam kan. Shift malam gerimis. Paham kan kalau sudah malam gerimis itu banyak lah yang gitu-gitu kan. Nah, biasanya operator ini kan kalau menghilangkan ngantuk shift malam pasti dia ngobrol-ngobrol tuh. Di HT. Di HT. Di handphone ya? Iya, ngobrol-ngobrol kan mereka kita kan bisa monitor kan kalau mekanik kan bisa monitor apa yang ngobrol-ngobrol mereka. Wah, entah siapa yang mulai si operator ini ngomong kotor lah. Nah, ngomong kotor ini dibalas lagi ngomong kotor. Oke. Ya kan ngomong kotor. Itu sekitar jam 1 malam. 1 malam. Iya, pusing gerimis sambil dia kerja kan. Nah, si operator doser dan operator eksa Oke. dia tetap kerja. Nah, si operator doser ini kan masih tetap ngomong tuh, wah pokoknya kotor lah, dia enak kita dengar kan, wah ngomong kotor ini kan, tapi sudah dewasa juga kan. Nah, cuma dampaknya tanpa mereka sadari berdua ini si operator eksa dan doser ini kesurupan, berdua dan alat itu gerak, dia masih tetap bawa alat, tapi dalam keadaan Sadar, kesurupan. Tapi kerjanya Gini. Oh, goyang gitu aja. nggak jelas ngapain. Ada yang teriak, wah, jadi pengawas pengawas produksi ini datanglah, kenapa itu operator ini doser sama eksa ini kok kerjanya sembarangan kayak gini-gini, udah sesuai arahan kan? Karena iya, karena kan kerja awal kan dibuat tanggul tuh biar nahan air kan, udah bocor. Tapi kok malah ngawur lah dipantau. Didatangin lah, ternyata mereka kesurupan. Nah, gitu. Kesurupan tak lama ada yang pintar juga, salah satu operator situ kan, pintar lah dia. Pintar gitu. Ngerti lah gitu-gitu kan, orang lokal itu juga dia kan. Nah, dia cerita ke aku kan. Katanya juga, jadi Mamang itu kayak om lah gitu kan. Mamang sih manggil om gitu. Kayak apa Mang, habis itu Mang? Nah, aku datangin si operator doser ini sama eksa ini, dia bilang gitu kan. Sampai tak bacain, alhamdulillah bisa sembuh. Cuma setelah saya nyembuhkan itu, saya mau balik ke lapangan, dia bingung ada kayak pohon tinggi tiba-tiba di belakangnya. Padahal kan tengah jalan tuh. Ada pohon tinggi. Terus dikira nih pohon kok tiba-tiba ada pohon di tengah jalan gitu kan. Terus ada kayak rambut-rambut, ternyata itu kaki besar, entah berapa meter, pokoknya sampai kita ke atas sudah kelihatan kaki semua. Dia bilang, kayaknya gondruwo nih, bilang kan. Di situ memang ada pohon besar di situ yang dia tutup tanggul itu, ada pohon besar emang, nggak bisa ditebang. Mungkin butuh proses kayak nebang kan. Nah, di pas dekat pohon besar itu, di samping kan pohon besar, ini jalan poros itu kan. Nah, di sini kan doser buat yang bikin tanggul sama eksa itu kan. Ini pohon besar itu di jalanan. Nah, di tengah jalan ini tiba-tiba ada dua, kayak pohon, kayak pohon. besar gitu. Lihat ke atas kayak gini, ya berbulu memang, tapi dia bilang ternyata tuh kaki, dan itu udah tahu kakinya sampai mana, dia bilang gitu kan. Itu ke atas gini udah ketemu, pokoknya kaki semua. Wah, aku yang biasa sering kayak gitu ya takut aku, sampai dia bilang gitu kan.
Takut mang, ya, takut lah orang aku biasanya kayak hantu-hantu biasa gitu kan. Tiba-tiba yang kayak gini gitu kan. Ya serem lah dia jadi ya aku ya baca doa cuma habis itu ya lari juga dia bilang gitu. Takut juga ya. Ya kamu mungkin siup dia bilang kan. Oh ya betul juga bang. Gitu. Ya ngeliatin Iya. Ngerasa parno sendiri kan? Iya Parno, kabur kan. Kaki buluan Iya. kelihatan. Udah jarak pandang udah habis masih ngeliat ke atas. Iya, kan karena malam juga gelap kan. Jadi lagi gini, kaki semua ini bang. Gak ada perhitungan kaki. Kaki semua nih bilang. Jadi kayak apa? Lari dia bilang. Waduh lari bang. Habis itu besoknya yang 2 orang ini tidak dibolehkan pulang. Karena saya kalau sudah pagi kan mereka pulang tuh ya. Iya. Jadi tidak bolehkan pulang buat selamatan tumpeng. Apa ibaratnya? Oh jadi ibarat kita di sini baca doa selamat lah. Iya, gitu karena kan. tuh kebetulan belum diselamatin pit itu. Karena kan masih baru. Oh masih baru. Iya, bukan baru kan. Belum selamat. Bacaan sih. Kayak Memang apa sih? kalau di Kalimantan itu kan tempat kita tapi biasanya memang baca doa selamat. Iya, ada Iya. selamat. Memang kalau memang ada yang mesti dikurbankan kayak potong sembelih kambing ataupun Oh, Iya. oke. itu umum tempat kita Iya. kalau kita ditambah Kalau- bukan Iya. Di Palembang itu belum dilakukan yang kemarin Iya, di Santai itu ya. mungkin entah Keburu kerja. saking semangatnya Iya. kerja gitu Tidak kan. permisi, Iya, mungkin gitu ya. Tidak permisi bahasa gitulah. Jadi keesokan harinya itu yang 2 orang yang ngomong kotor itu jangan lu pulang. Karena semalam kan biasanya kan jam 5, setengah 6 tuh sudah masuk bis pulang gitu Iya, kan. disiplin. Khusus yang 2 orang itu jangan lu pulang. Dia bilang kan sama-sama Tunggu dulu gitu. iya, sama-sama kita pokoknya baca doa sampai disiapkan nasi tumpeng lah, nasi kuning tumpeng itu baca doa lah mereka kan. Iya. Disuruh dikasih tahu lain kali nggak boleh ngomong kotor lagi Iya, ya kan iya. di radio janganlah gitu kan. Dia bilang. Jangan sembarangan. Iya jangan sembarangan. ada peringatan tadi ya. Iya peringatan. Jadi ya setelah itu nggak ada lagi kita dengar suara yang Aneh-aneh kotor-kotor gitu ya. Iya nggak ada lagi. Tertib dari situ dia. Nah, Nah, kedewasaan ini iya. tidak ada lagi. Mau Setelah terjadi kesurupan. Iya mau tertib sudah di situ. Nah itu yang setelah itu kan sudah agak tenang nih saya kerja kan. Ya. Sebulan 2 bulan itu nggak ada nih kejadian lagi kan yang serem-serem gitu. Nah tidak lama ini kan ada pembangunan workshop untuk mekanik yang baru. Karena kan hutan kan. Iya. Ini workshop buat kita baru bikin di situ kesutan itu. Nah ternyata memang istriku ini pernah lihat kan. Lihat apa nih? Ada perempuan di situ workshop itu cantik tapi ya hantu lah. Tapi cantik. Iya biasa kata orang kalau cantik itu dia inilah Tumben ya. nggak jahat lah gitu kan. Iya. Ah masa dia bilang gitu kan. Ada di tempat-tempat ban situ dia bilang kan. Alah, gue bilang. Dirimu nggak percaya Mas? Iya, Karena nggak lihat langsung. Iya nih. kan, karena kemarin kan kejadiannya cuma yang nyasar di hutan aja kan. Iya. Alah, gue bilang, oh, iya. Cuma agak gini kan, maksudnya buat sebenarnya dalam hati, Takut juga sendiri ya gitu. Karena gengsi di Iya, depan. gengsi, iya. Karena Iya. perempuan ada Biasa harus dijaga. Iya. Passion harus dijaga. Iya. Terus oke, Udah, terus lanjut. udah lah, gitu kan. Malam juga ini kejadiannya. Jadi itu selang berapa ya? 6 bulanan kali itu. Sudah postingan saya ini sudah jadi foreman situ kan. Jam 2 malam krimis. Jadi ada 2 foreman kan, satunya foreman yang tak bilang yang pintar itu yang baca kuat agamanya itu kan. Tak pesanin karena kalau hujan kan mekanik nggak bisa kerja kan, hujan nggak boleh. Jadi tak bilangin, Pak, ya Mas, saya bilang, aku tak tidur dulu di DT ya, dia bilang kan, DT breakdown, dump truck. Yang bilang itu Pak, nanti kalau ada kerjaan sudah gerimis, mestinya di section Exa ada trouble atau apa, bangunin aku aja, nanti biar aku suruh anggota kerja gitu kan. Oh ya aman Mas, turu aja gitu kan. Nah, oke, tidurlah di kabin itu kan. Wah mantap ini hujan ya kan. Baru posisinya sudah jam 2 nih, bangun jam 5 segar ini kan. Pagi bisa lah mancing pokoknya gitu kan. Nah, tidur, tak lama kayak merasa ketindihan, pernah ngerasa kayak mimpi tapi kayak nyata gitu nah. Pernah. Real banget kan. Jadi setelah tidur pokoknya 15 menit kah? 15 menit tidur, ada yang buka pintu kabin, geletek. Aku bangun tak kira si foreman satunya yang tadi bilang bangunin. yang sudah iya. didiskusikan tadi. Wah ada kerjaan nih gitu kan. Wah, ada kerjaan nih dia bilang kan. Kita bilang itu kan udah mati. Mau bangun nggak bisa. Ternyata pas dia buka pintu, itu tangannya putih kan. Buka pintu gini kan. Gini.
Terlihat kan aku di kabin, pintunya kan agak tinggi gini kan di dalam kabin tuh, pintunya agak ke bawah. Jadi kan orang nggak Iya kayak gini kan. Iya. Buka pintu gini, jaringnya aja kelihatan putih. Kok tangannya putih? Misalnya orangnya yang hitam ini kan, kayak Mas Adi ini. Nah, jadi putih kok, putih banget ini kan. Kok putih? Pas dia tarik gini, baru kelihatan lah mukanya. Senyum. Rambutnya masih ingat sampai kebayang sampai sekarang ini mukanya, merinding lagi sampai sekarang. Apa? Rambutnya panjang, putih, basah. Cantik, senyum, putih lah, muka putih-putih, mayat lah gitu nah. Putih-putih senyum. Astagfirullah gue bilang kan. Kayak ternyata mimpi tapi kayak nyata. Pas mau bangun ternyata nggak bisa, kayak ketindihan. Wah, setengah jam itu pokoknya. Wah, sesak betul pokoknya di dalam itu kan. Nggak bisa bangun. Ngomong gitu. Nggak bisa cuma Jadi sudah terbata-bata kalau kita ngomongin ngomong gitu kayak au gitu nah. Iya, kayak minta tolong tuh kayak ya. Agak susah sih. iya kayak kemarin. itu setengah jam tuh kita tuh mau bangkit tapi nggak bisa gitu kan. Beneran dia sudah masuk dihilangkan. Nggak tahu ya. Jadi kan, iya makanya kan pas sudah setengah jam setelah itu bisa lah bangun kan. Bangun. Lama juga ya, setengah jam. Iya setengah jam kayak sudah, aduh, anjir mati gue kan. Bisa turun, tak datangin lah yang ternyata Foreman Queen lagi sholat malam dia kan. Emang kuat di agamanya kan. Pak, namanya Pak Suyono lah, Suyono namanya. Suyono. Iya, Pak, apa Pak? Dia bilang. Udah sholat belum? Mungkin baru selesai dia bilang. Kenapa kamu kok ngos-ngosan dia bilang kan? Aku tak cerita ya dia bilang, tak bilang gitu kan. Kenapa? Ketawa-tawa dia kan. Aku ketemu ketindihan Pak, ketindihan opo? Cewek. Oh cewek kah? Baju putih kah? Rambut cantik, rambutnya basah. Loh, kok tahu dia bilang? Oh, rupanya sudah lingkungan itu udah ngerti Mas. Iya, loh. Kok padahal perasaan kan mimpi kan? Tapi kok dia bisa tahu dia bilang. Loh kok tahu Pak? Loh itu kemarin anak-anak juga di situ dimimpiin dia bilang. Oh iya, sama. Di WhatsApp situ juga kan lu WhatsApp dia. Lu iya kah Pak? Iya dia bilang. Jadi sama Pak, cantik lo? Cantik Pak. Dia bilang gitu. Waduh dia bilang. Udah kamu jangan tidur dulu dia bilang. Kamu gerimis-gerimis tidur dia bilang kan. Namanya enak gitu kan. Iya kan? Nggak ada kerjaan kan. Kalau kita tidur nggak gerimis kan was-was juga. Jadi kayak apa Pak ini Pak? Udah nggak apa-apa itu nggak ganggu dia bilang saya gitu kan. Cuma biasanya tuh kalau dia sering datangin berarti ada yang disukainya gitu kan. Nah, cari pasangan lah ngikut. Keesokan harinya demam langsung kan. Demam. Sakit gitu. Nah, demam. Wah kok sakit itu kan. Itu posisi sudah nikah kayaknya. Masih tunangan sama istri kan. Telepon kenapa? Dia bilang, enggak masuk kerja. Demam aku sakit dia bilang. Iya kan dia bilang, kenapa? Jangan ketawa gue bilang kan, tak ceritakan lah. Ketindihan itu kan, cewek itu cantik. Oh, kan yang sudah aku bilang dia bilang kan. Anjir dia bilang kan. Wah, kok aku yang kena nih dia bilang kan. Kayak apa jadinya? Gak tahu. Jadi setiap malam itu kalau mau tidur kebayang mukanya. Pasti selalu Pasti. Sampai sekarang masih ingat? Enggak. Jadi setiap merem timbul mukanya langsung di muka itu. Timbul senyumannya, pokoknya rambutnya yang basah itu kan. Nama tangan yang kukunya panjang itu, pokoknya, setiap malam, itu mimpi lagi ulang kan kayak, iya, pokoknya sampai 3 hari demam, pokoknya demam kan sakit nggak kerja. Jadi karena cerita sama istri itu, ngomongan dia ke orang tuanya, nih si Ripal sakit dia, kenapa dia bilang, kayaknya habis ketemu yang di WhatsApp itu dan cewek dia bilang kan, habis ketindihan itu dia bilang. Nah ternyata juga om yang pintar lah di sana kan. Dia ngomong, oh cewek kah? Dia bilang cantik kah? Tahu juga. Padahal jauh beda pulau kan. Loh, aku belum cerita, katanya istri kan belum cerita ke mama. Dia bilang, tapi kok tahu? Oh itu memang di situ dia. Karena kemarin tuh ndak permisi mungkin istirahat di situ gitu kan, langsung baring-baring gitu. Nah namanya kita ndak lihat kan. Jadi dikirimin lah air dari Kalimantan ke Palembang. Penawarnya iya dikirimin 2 botol, 1 kamu minum dibilang ini baca doa, satunya lagi kamu buat cuci muka biar nggak mimpi lagi yang bilang. Pokoknya itulah cuci mukanya pas di workshop itu dulu. Jadi tak ikutin lah kan, selang 3 hari itu sakit sudah mulai hilang, mimpi juga sudah ada lagi. Wah ampuh juga gitu kan. Nah betul tenang sudah, tenang lama. 2 minggu setelah itu
Aku sudah ngasih tahu kan jangannya tidur sembarangan, gue bilang nanti ketemu. Anak buah aku ini tua tapi dia namanya Pak Hamdan kan, orang Makassar. Pak Ripal, ya kenapa? Gue bilang gitu kan. Ini aku jadwal nge-grease ini HD itu truk yang besar itu kan. Nah, aku mau nge-grease dulu itu Pak Ripal. Jam 1 malam. Jadi masuk lapangan. Kalah-kalan lagi gue bilang ini kan. Udah apa-apa sudah, aturin workshop. Nah, habis itu nanti itu kan jam 11 itu kan. Udah nanti yang penting jam istirahat. Habis itu kalau emang sudah mau nge-grease aja gue bilang gitu kan. Ternyata dia iseng lah mau cepet kan. Jam 12 sudah dia mau workshop itu mau nge-grease kan. Nge-grease HD itu mau nge-grease. Nah, biasanya kalau nge-grease HD itu kan dihidupin. Kreng baru klakson kan, tek. Nah, dia ini sendiri. Biar aku ini ada lucunya, ada seramnya juga kan. Jadi digabung. Iya. Jadi pas dia mau nge-grease, dia mau naik ke atas kan, dikira kan di unit di HD itu ada yang tidur jam istirahat kan. Liatin, Dede, Makassar maksudnya. Dede, siapa lagi nih tidur ini di sini? Dia bilang kan, orang mau di-grease masih dia tidur ini. Biar aja. Nge-grease lah dia kan, dikira tuh si siapa, aku lupa namanya, si Rizky kah? Oh ya Rizky. Apa nih Rizky ini malah di sini lah. Tidur gitu Iya, tidur di sini sudah tahu nih di sini dia bilang kan gitu. Nge-grease lah dia. Turun naik itu, enggak sadar. Ternyata pas dia masuk ke workshop, loh ini Rizky, dia bilang. Itu siapa itu di atas itu dia bilang. Bah, Dede gitu kan. Naik lah. Ternyata perempuan yang tadi Tidur itu lagi perempuannya. perempuan yang itu lagi. Tapi ini ketemu langsung bukan dimimpiin. Iya. Teriak dia. Ada Pak, udah ada Pak Siono kan. Pak Siono dia bilang. Apa ini dia bilang kan. Lari lah dia. Lari sama Bagus itu. Kenapa Pak Hamdan dia bilang kan. Kok kira Rizky, ternyata hantu itu di atas itu. baru kita juga dia. Iya. Jadi kita ini mau takut tapi lucu kan. Lihat ekspresi dia kan. Jadi ketawa. Pak Ripal, aku istirahat. Aku nggak mau tempat gelap. Jadi udah istirahat dulu Pak Hamdan, nanti kena jantung lagi gue bilang kan. Tewas di sini gue bilang kan. Di mana situ Pak Ripal. Jadi sempat rame lah bagi kami ini HD itu kan. Wih, jangan di situ ya. Pak Hamdan lihat ada penampakan di situ, dia bilang kan, perempuan yang cantik itu dibilangin gitu. Nah, lama setelah itu ada lagi lah mekanik ketemu juga cewek itu tidur di LV sarana blok kabin itu rusak. Tidurlah di situ kan. Aku sudah nggak tidur lagi sudah kan, jangan tidur lah nanti ketemu itu lagi, ini baru sembuh ini kan, bisa aman karena sakit-sakitnya lagi demam-demam. Udah lama lari lagi dia, datangi Pak Siono, Pak, ngopole, dia bilang kan, aku kemimpian yang sama kayak Pak Ripal lah, dia bilang, iya Pak, dia bilang, memang itu kok ada terus dia bilang. Habis itu nggak lama dibiarkan aja. Kadang ternyata kata Pak Siono tuh kalau pas dia kan jarang tidur tuh kalau malam sholat terus kan. Kadang dia tuh berdiri di depan kap mobil duduk si cewek itu. Iya duduk. Aku nggak tahu ceritanya apa dia, nggak tahu bang kita masa lalunya kayak apa kan. Cuma memang dia senang di situ. Apalagi di tempat ban-ban itu kan ada gelap tempatnya kan. Nah, dia ada. Tapi setelah viral dia itu udah mulai kurang yang gangguin orang lagi kan. Iya. Cuma sempat di ruang genset workshop itu ada yang hantu galak kan namanya. Nah, ibaratnya yang kalau yang perempuan itu kan cuma mimpiin gitu aja kan, cuma nampakkan diri, enggak menyerang gitulah. Ini marah. Kalau jadi sama lah posisinya ini anak buahku juga dia bilang, "Mbak, aku tidur apa ya jam 12. Tidur di mana kamu?" Di genset Pak, di ruangan genset karena kan hangat kan. Kalau di ruangannya kan dingin malam kan, dingin. Di sana hangat. Tidurlah dia di situ. Tidur tapi agak tua juga orangnya. Tidur dia dilempar batu. Dar. Wih. Siapa yang lempar aku batu nih yang jam istirahat ini, dia bilang kan. Enggak tahu orang capek kan dia bilang. Dilihat lagi dia. Ini loh kadang bangun jam segini kan. Tidur. Ternyata timbul lah di situ dia. Hantunya itu baju merah. Rambutnya keribu tapi mukanya tuh darah semua.
Iya, betul-betul ibaratnya aneh lah kalau keribu kan. Iya. Wah, karena dia ini orang lokal juga kan, ditantangnya kelahi. Iya. Keluar kamu sini, dibilang, kelahi kita di sini dulu bilang. Tantangnya malah ditantang. Karena memang katanya Pak Suyono itu dia semakin kita berani. iya, dia takut, tapi katanya dia juga itu memang tempatnya dia di situ di genset. Nah, dia senang di situ, nggak pernah ganggu ke workshop. Yang workshop itu cuma main cewek itu aja gitu kan. Nah, jadi ditantang lah sama si anak buahku ini. Jadi dia bilang, keluar kamu, ganggu musrat, namanya mungkin udah capek, emosi lah jadi. Ya, benar. Biar hantunya aku makan dia gitu kan. Cuma karena dia nantang itu, dampaknya ke teman-teman. Dampaknya apa? Hantu itu udah di situ lagi, keliaran kemana-mana. Harusnya dia tuh menetap di situ aja kan, di ruang genset. ruang genset tadi Dia GST-nya. Pindah-pindah sudah. Pindah-pindah ke ruangan atas, office, ke tempat kami istirahat. Kadang sampai pas dia bilang, ih ini gara-gara ditantangin beda tempat, dia bilang. Iya kok Pak. Weh kamu kalau ngeliat ini masih mending kamu yang lain cewek itu, kalau ini kamu, ini jahat, ini auranya lain. Dia kan bisa ngerasa kan, auranya lain ini, dia bilang kan itu. Jadi pernah kejadian apes, salah satu mekanik juga lah. Bangun tidur kan jam 12 bilangin. Kan di tempat satu kan dari kontainer tuh ya. Kontainer itu dibuat meningkat gini dia. Iya. Ditumpuk. Nah, jadi mekanik itu tidur di atas. Kan ada tangganya tuh. Tangga seng itu kan. Tang, dibuat dari seng, dari besi lah. Jadi bunyi teng. Jadi pas itu dia istirahat. Kalau mereka tidur semua tuh, jadi istirahat malam. Itu bunyi tangga. Deng. Iya, nyaring. Deng. Siapa nih ribut kakinya, dia bilang kok potong udah lama kan. Orang lokal itu kan emosian kan, orang Palembang rata-rata. Wah, kepotong juga ini lama ini, tapi nggak berhenti naik tangga tuh loh. Kok bunyi terus? Masih nyampe. Nyampe loh, kok nggak nyampe dia bilang kan. Oh, siapa nih yang ini bagi bahasa Palembang kan? Apa nih dia bilang. Keluar, ada orang dia bilang gitu kan. Wih, ada orang nih. Dia baring lagi, bunyi lagi. Deng, gitu kan. Naik tangga itu. Siapa nih yang ngerjain ini, dia bilang. Masa bodoh lah dia kan. Tetap tidur. Ngedumel lah. Ngomong-ngomong apa, habis itu lama jam 1 lah, bangun dia kan. Bangun, turun, itu ada yang dorong. Jatuh di tangga itu dia. Jatuh, kakinya sini, ini luka bang. Kan nyaring gitu kan. Lu kenapa gue bilang kan? Ngantuk nih gue bilang, ini turun aja. Mana ada Pak, dia bilang. Aku nih bangun ini duduk dulu biasanya. Kopi kan disiapkan itu di samping kan dia. Dia bangun tidur minum kopi langsung kan, nggak bikin lagi. Minum kopi dulu, aku duduk, dia bilang gitu kan. Baru aku turun ke bawah. Iya. Baru aku turun, dia bilang. Turun itu ada yang dorong aku di belakang. Jatuh, dia bilang. Jatuh aku berak. Ada di sininya. Luka. Jadi enggak kerja kan. Bilang, ditanya, masih tetap satu shift sama Pak Siono itu kan. Aku senang sama dia karena lebih aman kan. Mental yang lebih aman kan. Tanyain, Pak siapa itu Pak? Itu yang ditantangin di genset itu, dia bilang. Yang mana Pak? Yang baju merah itu, dia bilang. Yang awalnya di genset itu kan. Karena dia ditantang-tantang, dia pindah dari situ, dia bilang. Dia gangguin orang jadinya. Waduh, jadi kayak apa nih Pak? Biar aman. Ya enggak tahu, dia bilang. Ya tinggal kita. Tapi orang yang nantang itu enggak diganggu lagi. Enggak ada diganggu. Dampaknya ke teman-teman tadi ya? Iya, itu dampaknya ke teman-teman, gitu kan. Digangguin. Jadi luka-luka lah. Nah, habis itu ya udah besoknya diobati, udah normal. Jadi besokannya tetap sempat juga ngerasain juga sekali ya tidur di atas kan, coba dinyali kan tes kan. Tapi tidak sampai dijorokin, ya kan. Cuma suara bunyi itu memang ada. Suara Tangga. Ibaratnya kalau besi plat itu ya, kalau tangga plat itu kan kalau dia lurus gini, tekan itu kan melengkung gini kan, tek. Kembali kan kelenteng. Itu kan tekan, kembali itu pasti bunyi dia kan. Nah, itu bunyi. Teng. Loh. Iya, bunyi terus ya. Bunyi, wih horor ini, gue bilang ini, enggak lagi tidur seceding kan, gue bilang. Latih Pak Ripal, dia bilang, dengar suaranya. Iya ya, gue bilang, real ini, gue bilang kan. Lihat di luar, wah enggak berani aku, gue bilang, anjir, gue bilang. Jadi kami dalam aja sudah, pokoknya kalau turun rame-rame ya, aku bilang. Berarti kalau di belakangku, kami dorong aku, gue bilang. Selesai kamu besok pagi ke kantor, gue bilang. Enggak Pak, gue bilang.
Jadi habis itu kalau turun rame-rame kan kayak anak bebek itu nggak turun. Ya jangan yang dorong gitu lah. Kalau jatuh tangkap pokoknya dari belakang gitu. Tangkap gini. Yang paling belakang kayak apa Pak? Ya deritanya aku. Jadi ada lucunya lah pengalaman kan. Nah setelah dari situ pengalaman lagi. Kami ini ngerjain alat eksa di kubangan. Ibaratnya eksa itu kan kalau nambang itu kan dia membuat melingkar gini kan. Semakin ke bawah, get speed dulu. Ke bawah, dia buka batu semakin bawah, stop di sini kan. Itu kan tetap ke bawah terus kan dia, melingkar gini lah. Spiral. Eksa itu rusak, breakdown tiba-tiba kan, rusak. Itu masih jam 5 sore lah. Pending kan orang sip pagi kan. Ini ada breakdown eksa kita nih di lapangan itu kan. Cuma pokoknya udah bisa hidup lah pokoknya dia kan. Oh aman aja lah gitu kan. Kita biarkan dulu kan kerjaan yang lain kan, kerjaan yang lain. Ternyata hujan deras, itu jam 7 hujan deras kan. Wah enak turu iki Jo kan, teman-teman gue kan. Pak Ijo masih. Ini lagi Pak Ijonya, pokoknya kami tuh panggil semua orang tuh Pak Ijo lah yang Jawa-Jawa kan. Oh iya. Jo enak, wah kayak turu Jo. Turu aja gitu kan. Tidur lah. Lama dikontak sama orang produksi, orang operator kan, pengawas operator. Masuk, Mas Wahyu juga namanya kan, Mas Wahyu, Pak Ripan masuk, bilang, bisakah bantu evakuasi ini eksa yang di bawah, dia bilang kan, masanya air naik ya kan, ini tenggelam takutnya, waduh, iya kah? Itu jam berapa ya, kontak jam 12 lah pokoknya kan, masih aman itu kan, kami cek sana kan, ngecek dulu kan, hujan, masih di bawah trek kok, aman aja, dia bilang kan, aman itu, nanti lah masih hujan kayak apa ngerjain, dia bilang kan, kembali lah kami. Jancok udah lah gitu kan. Iya. Nggak lama di kontak lagi kan, jam 1 sudah jam 1 lewat sejam dari situ kan di kontak, Pak Ripa bisa nggak kesini dulu? Lu kok kontak lagi, dia bilang ini lu mau tenggelam sudah. Kembali ke sana emang sudah dalam ternyata, sudah tenggelam segitu karena buangan air jatuhnya ke bawah situ semua kan. Nah, kita ke bawah, mesti dievakuasi nih kan. Kayak apa ini jauh-jauhnya gini, jauh-jauhan kayak gini kan, udah ambil terpal dulu gitu kan, ambil terpal di situ kan, terpal, bawa peralatan, pokoknya kami nyebrang itu aja mobil itu gini, naik dulu ke bak, baru nyebrang gitu kan, karena tenggelam kan, lumayan lah segini kan, kerjain lah sampai ketawa-ketawa guyu-guyu lah yang, karena kalau yang mekanik, emang kalau sistem gua kerja, kalau selama aku bisa kerjain dulu kan, biar yang lain istirahat dulu. Istirahat lah, kayak bapak temannya kan, nggak usah bilang gitu kan, biar aku dia sama ini mau wajib ngerjain berdua. Nah, kerjain itu kan, ambil ketawa-ketawa kan, guyu-guyu pokoknya. Wih jancok kok Jo gini ngomong-ngomong lah, ketawa-tawa gini, dilempar batu di tangkinya X1 teng, padahal kan di tengah pit itu nggak ada orang sekali, cuma kami berdua aja kan, stop kamu kerjain. Wih, gampang ketawa-ketawain dia bilang kan. Loh, siapa tahu ikut ketawa juga dia bilang. Wes, guyu wae, enggak apa-apa dia bilang. Wah, jangkrik gue nih kan. Ngerjain lagi lah sampai ketawa-ketawa lagi. Lempar lagi makin nyaring. Santang. Pesan gue bilang itu kan. Iya, Jo, dia bilang. Kayaknya marah ini, Jo. Kalau kita enggak sebut nama dia kan. Karena enggak tahu yang di lapangannya apa kan. Nah, ternyata biar aja lah, nanti kerjain dulu. Udah lama nggak bisa nahan ketawa kan, tetap karena menghibur, sudah kami ngantuk, capek ya kan, biar tenang juga kan. Ini makin nyaring sampai kena kaca itu kan, tentu udah pecah, cetang gitu. Nggak beres ini, bilang itu kan, nggak beres ini, udah kerjain aja, yang penting hidup. Jadi harusnya hidup itu masuknya solar itu ke tangki kan, ngambilnya, pakai jerigen pokoknya. Jadi cabut selangnya, pasang ke jerigen, penting gerak dulu, evakuasi dulu naik. Udah hidup kabur kan. Pak udah aman itu, bilang ini ngasih pit yang ada hantunya lagi gitu.